Ya, pemirsa, Pemprov DKI berencana akan menertibkan kawasan prostitusi dan perjudian di Kalijodo. Dan rencananya nanti Kalijodo akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk menambah jumlah RTH di Jakarta. Ya, dan meski begitu, setiap aksi penertiban tentu akan memiliki dampak sosial. Bersama kita telah hadir sosiolog perkotaan UI, Pak Aceh Faro. Kita akan membahas lebih jauh mengenai topik perbincangan kita pada Lanso kali ini. Namun sebelumnya kita simak informasi berikut. Pemprov DKI akan segera menertibkan kawasan Kalijodo. Terlebih setelah kejadian Fortuner maut yang menewaskan 4 orang. Mobil itu membawa 9 orang setelah berpesta miras di kawasan Kalijodo sebelum menabrak motor dan mengakibatkan kecelakaan. Kalijodo akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. Penertiban kawasan lampu merah ini sebenarnya sudah direncanakan sejak dulu, namun Pemprov selalu terkendala dengan skala prioritas karena mendahulukan penertiban kawasan penyebab banjir. Adanya kejadian Fortuner maut membuat Gubernur Basuki Cahayapurnama akhirnya mempercepat rencana penertiban tempat ini. Selain Kalijodo, kita tentunya mendukung kawasan hitam lain untuk ditertibkan demi menyelamatkan generasi muda. Kalijodo kita lagi teliti, kita udah tahu siapa pemainnya, kita udah identifikasi bosnya mana, yang ngaku preman mana. Nah, yang pasti Kapolda, Pangdam sudah siap mendukung. Kita tinggal kirim peringatan 1, 2, 3. Nah, wali kota merasa perlu pendekatan dulu. Kalau mereka nggak mau pendekatan ya kirim 1, 2, 3. Lebih berat dari Tanah Abang, Pak. Kalau kamu bilang bentrok, ya pasti akan bentrok. Orang nudukin sungai aja nggak terima kok, apalagi sumber duit. Kalau betul di situ ada perjudian, ini perputaran uangnya besar. Kalau betul ada perjudian ya, berarti ada oknum-oknum yang terlibat. Nah, pasti akan perlawanan. Nah, kalau perlawanan saya serahkan ada protapnya kok. Kalau kamu ngelawan itu pasti ada protap, aparat itu ada protap. Ya kan? Kita sih siap. Ya, pemerintah sendiri sudah siap kemudian untuk melakukan penertiban itu. Pak Waro, sebenarnya ada beberapa kawasan yang juga sudah mengalami yang namanya penertiban yang dilakukan oleh Pemprov untuk memperbaiki kawasan tersebut menjadi lebih baik. Tapi kalau untuk ini kan juga kita belum tahu ya kepastiannya kapan kemudian Pemprov akan melakukan penertiban itu. Cuman dari sekarang sudah banyak suara-suara yang kemudian menantang Pak Gubernur untuk kalau Pak Gubernur berani, ayo sini untuk melakukan penertiban di sini. Seberapa sulitkah sebenarnya menertibkan kawasan tersebut, Pak? Ya, kesulitannya itu adalah ya, kalau biasa seperti begini kan pasti ada backing. Yang sulit itu adalah backing ya kan. Tapi yang juga sulit yang kedua, yang bekerja itu mau pindah, tapi mereka itu tidak sesulit seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman dari Surabaya, dari Doli, Gang Doli ya. rupanya itu ada semacam network ya kan. Memang intinya adalah bicara tentang prostitusi, tapi di situ ada yang mencari uang makan, cari ini. Jadi kita melihat itu, jadi ada semacam set yang banyak, yang ada yang sangat keras, yang core, yang mempertahankan itu. Malahan yang terjadi di Surabaya itu pengalaman Surabaya umpamanya, yang memprotes itu bukan lagi yang Pekerjanya begitu ya? Termasuk bukan yang menjadi pemikir, tapi mereka yang mencari makan di situ ya kan, yang merupakan supporting. Saya menyebutkan ini sebagai katakanlah supporting institution yang melakukan itu. Nah, baik memang itu pemerintah kota memang mesti menghijaukan karena daerah itu harus boleh katakan cukup padat ya. Dan itu bisa kita ambil contoh misalnya seperti yang bekas Kramat Tunggak yang sekarang menjadi Islamic Center ya. Hanya saja memang kalau toh memang mau lakukan penertiban ini, kata penertiban itu mungkin lebih mengarah kepada bagaimana mengalih profesi mereka yang ada semua di situ. Sehingga mereka tidak kembali lagi ke situ. Tetapi dengan catatan bahwa pelacuran itu tidak akan hilang sepenuhnya begitu ya. Dia akan pindah ke lain kota. Ya, Pak Waro, ini kan menarik ya sebenarnya pada tahun 2014 itu Pemprov DKI pernah ada rencana untuk menertibkan lokalisasi Kalijodo begitu ya. Walaupun waktu itu penertibannya digunakan kata penertiban. Tadi kita sama-sama lihat ya, Feya, bahwa Pak Ahok ini menyebutkan membubarkan, membongkar begitu surat pembongkaran. Nah, Anda lihat ini seperti apa nih? Apa kalau tahun 2014 pernah direncanakan, ditertibkan sehingga sekarang 2016 kondisinya masih tidak terlalu jauh berbeda. Menurut Anda kesulitannya apa? Apa memang harus dibongkar?
Waro. Nah, ini kembali lagi tata ruang. Oke. Ya kan, pertanyaan sekarang itu adalah penggunaan tata ruang itu untuk apa? Ya kan sudah ada bahwa itu adalah seharusnya mungkin barangkali tata ruang jalur hijau. Hijau. Iya. Ya kan? Nah, kalau itu memang penertiban itu berkaitan dengan jalur hijau, itu kan ya bisa aja pemerintah punya dasar hukum untuk bisa melakukan itu, untuk melakukan supaya daerah itu akan jadi lebih tertib, lebih baik untuk hunian yang lebih sehat ya kan? Tapi pemberontakan warga yang ada di situ bagaimana ya? Apalagi ya Fea katanya iya, premanismenya Premanisme, tinggi begitu katanya di Pasti. Kalijodo. Bagaimana Pak? Memang tinggi, karena di sana kan itu boleh katakan katakan tadi kan backing ada ya kan. Tetapi seberapa jauh backing ini, saya kira mungkin dengan persuasif akan bisa lebih menguntungkan. Kenapa? Bisa mungkin dilakukan. Karena pertanyaan saya adalah satu ya kan, yang preman itu dan yang pendukung itu tidak mau kehilangan keuntungan yang besar ya kan. Tetapi kalau konsepnya itu adalah penertiban adalah alih profesi, ibaratnya dengan alih profesi dipikirkan bagaimana mereka untuk pindah, karena ini mau nggak mau ini akan bakal jadi daerah penghijauan atau menata kota lebih baik. Karena Jakarta sedang menuju bentuk namanya kota yang good city ya kan. Oke. Ya, kita tidak mau mendapat pemikiran orang-orang mengatakan Anda kalau mau itu datang aja ke Jakarta untuk hal yang seperti begitu, bukan? Citranya nggak harus begitu Citranya ya? tidak harus Iya, Pak. begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah kota udah benar. Hanya sekarang masalah kuat nggak ya? Kuat itu tergantung keberanian dari pemerintah kota dan cara pemerintah kota melakukan itu dengan hanya memberikan pengertian dan seperti tadi ya kan. Tapi apakah semudah itu? Saya katakan semudah itu adalah memang tidak mudah juga mencarikan profesi yang bagus buat mereka untuk menggantikan pendapatan mereka saat ini. Tapi kan ini juga kita melihat mental yang terbentuk saat ini adalah mereka yang sudah terbiasa bekerja seperti Tapi itu. ini Pak. momen yang cocok. Iya. Karena era pemerintahan Jokowi kan bagaimana membangun Revolusi mental begitu ya. Revolusi mental ya kan. Dan kalau toh ini kaitan dengan revolusi mental itu adalah baik, benar. Bahwa kita harus mesti merubah mental orang-orang apakah dia preman atau bukan ya kan. Bahwa melakukan lakukan prostitusi itu kan melanggar hukum, melanggar agama dan sebagainya yang ada di masyarakat ya kan. Jadi mentalnya tuh harus berpikir Anda boleh jadi preman profesi Anda begitu. Kalau di beberapa negara yang tadinya preman menjadi pengaman lokal ya kan. Jadi mereka bisa alih profesi, cuman memang kalau kita lihat jadi pertanyaan sekarang itu adalah mau nggak mereka mulai mengurangi tadinya katakanlah didapat 1 juta satu hari, sekarang pendapatannya itu, berkurang karena itu yang jadi kalau istilah sekarang kan itu berkaitan dengan financial free ya kan. Mereka itu financial free hanya dengan pasang muka aja udah di kantong udah 2 juta 3 juta satu hari ya kan. Dan apa menariknya Pak ya isunya yang berkembang begitu ya, Keramat Tunggak begitu sudah dialihkan profesi menjadi Islamic Center. Beberapa mungkin beralih profesi, tapi beberapa katanya justru pindah ke salah satunya adalah Kalijodo. Mungkin ke Kalijodo malah menyebarnya ya. Nah, ini bagaimana ini? Karena masih punya alternatif yang lain ya kan. Nah, tadi saya katakan ya alternatif yang lain adalah di sini dibenahi, kemungkinan besar dia akan pindah ke kota lain yang belum melakukan hal seperti itu. Tetapi ke depan memang itu kehidupan kita akan mengarah ke situ. Karena bagaimanapun juga ini juga salah satu sumber yang menjadi dasar di mana orang-orang beragama mengatakan Anda tidak mampu untuk membuat satu kota yang religius ya, sekalipun tidak sangat religius, at least hilang. Singapura bisa kok. Kalau Singapura bisa, kemudian cuma efeknya Singapura yang kemudian mendapat jelek adalah Indonesia. Umpamanya mereka yang mau melakukan hal seperti itu menyeberang ke Batam. Gitu. Karena di Batam sekarang, di Batam sana Anda bisa ya prostitusi, bisa juga gay atau homoseks sana ya kan. Karena katakanlah orang yang ada dari Singapura Sabtu malam Minggu datang ke Batam hanya bawa uang $200 Singapura, 3 hal dia udah bisa dapat. Tinggal di hotel 1-2 malam karena visa kan baru bisa makan seafood dengan lebih murah dan lebih banyak dari di Singapura. Dan yang ketiga bisa mendapat hal-hal yang nafsu rendah itu yang mereka bisa penuhi. Begitu ya Pak di sana? Iya kan bisa penuhi. Tapi ini bukan menjamin bahwa masalah itu akan hilang ya kan. Yang bawah yang hilang ya di atas juga ada karena fenomena sekarang kan pertumbuhan itu pasti akan ada dan itu harusnya
merupakan sesuatu yang bisa diatasi dan ini. Ini sebenarnya ingin sekali kita bertanya begitu ya pada pihak Pemprov DKI, kira-kira pendekatan atau approach seperti apa yang akan dilakukan? Cara persuasif seperti apa yang Betul. diupayakan? Betul, Namun sayang sayangnya sekali kita belum Pemprov bisa. DKI tidak bisa hadir begitu ya. Nanti kita mungkin bisa sedikit-sedikit tanya ke Pak Waro begitu, Pak, Kira-kira tindakan persuasif seperti apa begitu ya? solusi apa sih baiknya begitu ya. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut setelah ini Pak berikut, Waro ya. ya. Pemirsa, kami akan kembali.